Jamaah rahimakumullah, zakat itu berbeda dengan pajak. Kalau pajak itu adalah aturan negara dan sumbangan untuk negara, sementara zakat itu adalah tuntunan dari agama kita yang sudah dijelaskan siapa orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Lalu ketika kita diberikan oleh Allah harta, kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan harta, maka kita harus menghitung harta tersebut. Ketika sudah sampai nisabnya dan sudah sampai waktunya 1 tahun, maka kita akan keluarkan zakat dari harta kita tersebut untuk orang-orang tertentu yang sudah dijelaskan oleh agama kita. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kaum muslimin, bapak dan saudara hamba Allah jamaah Jumu'ah rahimakumullah, kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan, kita telah hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban, yakninya melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sedang kita kerjakan, dan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan, ibadah yang diterima di sisi Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumu'ah rahimakumullah, di dalam surah Al-Mu'minun tadi Allah menceritakan atau Allah mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang beruntung itu? Yaitunya allazina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Jamaah rahimakumullah, sementara di dalam ayat yang lain, di dalam surah yang lain Allah menyatakan mencela orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka bagi orang-orang yang salat.
Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lalai di dalam solatnya. Karena itu pada kesempatan yang ringkas ini, khatib mengajak kepada kita yang hadir dan kepada diri khatib dalam rangka menyampaikan pesan-pesan takwa. Mari kita coba merenung, sudahkah kita termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya, ataukah kita hanya solat selama ini sekedar untuk membayarkan kewajiban saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tadi bahawa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Itulah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Lalu kalau kita pertanyakan lagi, siapa orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya? Ayat berikutnya menceritakan orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Ada di antara ciri-ciri tersebut. Sementara ketika dia sudah menunaikan apa yang diceritakan oleh Allah di ayat berikutnya, maka insya Allah termasuk kepada orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Yang pertama adalah, ciri yang pertama adalah wallazina hum anil la'wi mu'ridun. Orang-orang yang memelihara dirinya dari perbuatan dan perkataan lagha. Orang-orang yang memelihara dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tercela. Jamaah rahimakumullah, karena itu kita mari merenung ketika kita sudah melaksanakan solat, kalau ada di dalam diri kita perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tercela, dipertanyakan solat kita. Satu contoh saja, ketika di hari Jumat itu kita disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi, atau mungkin membaca ayat-ayat Al-Quran, atau mungkin memperbanyak selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca surah Al-Kahfi itu yang jumlahnya hanya 110 ayat, yang kalau dihitungkan waktunya hanya sekitar 15 menit akan bisa kita menamatkan satu surah Al-Kahfi tersebut. Lalu perkataan-perkataan yang tercela. Jamaah rahimakumullah, mari kita merenung. Ketika kita sudah mengerjakan sholat, bagaimana dengan ucapan-ucapan yang kita ucapkan? Adakah ucapan-ucapan kita yang kita ucapkan itu menyenangkan orang lain, menyejukkan orang lain, ataukah menyakiti hati orang lain? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri dari orang-orang yang solatnya khusyuk tersebut adalah wallazina hum lizzakati fa'ilun. Itulah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Jamaah rahimakumullah, ketika kepada kita diberikan oleh Allah harta, maka ada tuntunan agama kepada kita untuk membayarkan zakat dari harta kita tersebut. Jamaah rahimakumullah, zakat itu berbeda dengan pajak. Kalau pajak itu adalah aturan negara dan sumbangan untuk negara, sementara zakat itu adalah tuntunan dari agama kita yang sudah dijelaskan siapa orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Lalu ketika kita diberikan oleh Allah harta, kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan harta,
maka kita harus menghitung harta tersebut. Ketika sudah sampai nisabnya dan sudah sampai waktunya 1 tahun, maka kita akan keluarkan zakat dari harta kita tersebut untuk orang-orang tertentu yang sudah dijelaskan oleh agama kita. Lalu kalau ada orang-orang yang sudah diberikan kepada mereka harta, kecukupan dari segi harta, lalu dia enggan memberikan zakatnya, ketika dia merasa kok terlalu banyak zakat yang harus saya keluarkan, lalu ketika mungkin dia lebih taat membayarkan pajak dari membayarkan zakatnya, maka perlu dipertanyakan tentang kekusukan dari solatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wallazina hum li furujihim hafizun, itulah orang-orang yang memelihara farasnya atau kemaluannya. Jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah isu berkembangnya LGBT di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita, dan tidak terlepas dari masyarakat Sumatera Barat yang Minangkabau, yang menganut falsafah adat basandi, sarak basandi kitabullah tersebut. Sarak mengato, syariat mengatakan adat yang memakaikannya, sementara kita lihat di lapangan masih banyak juga orang-orang yang tidak mau memelihara farasnya, kemaluannya atau auratnya. Itulah yang mengundang kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menyimpang dari aturan-aturan agama. Saking hebatnya ajaran Islam, jamaah rahimakumullah, saking hebatnya ajaran Islam ini, jangankan untuk keluar rumah, di dalam kita berada di dalam rumah saja sudah diatur oleh agama kita bagaimana seorang orang tua berpakaian di tengah-tengah rumahnya. Jangan lagi untuk keluar, jangan lagi untuk ke rumah orang, di dalam rumah saja sudah diatur bahwa ada di 3 waktu seorang anak, walaupun dia belum balik, dia tidak boleh masuk sembarangan ke kamar orang tuanya. Di 3 waktu ini dia harus minta izin dulu kepada orang tuanya. Itu yang Allah sebut di dalam surah An-Nur di ayat yang ke-58. Waktu yang 3 itu adalah di waktu sesudah zuhur, di waktu sesudah solat isya, dan di waktu menjelang solat subuh. Di waktu yang 3 ini diatur di dalam agama kita bahwa ketika seseorang anak akan masuk ke kamar orang tuanya, maka dia harus minta izin dulu kepada orang tuanya. Kalau dia tidak mendapat izin dari orang tuanya, maka seorang anak tadi tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalau ada di antara kita anak-anak perempuan kita, istri-istri kita yang pergi mereka keluar berlalu lalang mempertontonkan auratnya ke tengah-tengah masyarakat, lalu dengan lekuk-lekuk tubuhnya tersebut mengundang orang lain untuk berbuat maksiat. Maka kalau ada yang seperti itu, dipertanyakan pula tentang kekusukan dari solatnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara tanda-tandanya adalah orang wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, kata Allah. Itulah orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amanah-amanah yang diberikan Allah kepada kita, apakah bentuknya amanah itu berupa anak? Apakah amanah itu berbentuk harta? Apakah amanah itu berbentuk pangkat, jabatan dan segala macamnya? Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita diberikan amanah, ketika kita dipercayakan amanah oleh Allah, ketika kita sudah memelihara amanah tersebut, maka kita sudah termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya.
Jamaah rahimakumullah, di dalam dalam ayat yang berikutnya dijelaskan oleh Allah, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, allazina yarisunal firdaus. Itulah mereka yang akan mewarisi surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam solat kita. Jamaah, kalau kita tidak termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam solat kita, di dalam ayat diceritakan tadi, dicela oleh Allah bahwa sesungguhnya neraka wel bagi orang-orang yang solat. Orang-orang yang solat yang bagaimana? Yang mereka lalai di dalam solatnya, lalai dari segi waktunya, lalai di dalam solat itu sendiri, lalai sesudah solat itu sendiri. Artinya dia tidak mau mengamalkan ajaran solat di tengah-tengah kehidupannya. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Zittawli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, sedikit kita tambahkan pada khutbah yang kedua ini. Insya Allah, kalau Allah masih memberikan umur kepada kita 6 hari lagi, kita akan berada di 1 Ramadan 1447 Hijriah. Ketika orang-orang Arab akan menanti kehadiran seorang tamu, ada 2 kata yang diucapkannya. Yang pertama kata-kata ahlan wa sahlan, yang kedua kata-kata marhaban. Kata marhaban itu berasal dari kata rohaba. Rohaba, bukan ha besar, yang artinya lapang. Maka itulah makna dari marhaban tersebut. Dengan hati dan jiwa yang lapang, kita sambut bulan Ramadan, bulan yang diagungkan, bulan yang satu-satunya disebut namanya di dalam Al-Quran. Dia akan datang menemui kita. Karena itu kita ucapkan marhaban. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrus Syiyam. Karena itu mari kita maknai marhaban itu dengan makna yang sesungguhnya. Ada orang-orang yang memaknai menyambut Ramadan tersebut dengan mendatangi sekalian lubuk, lalu dia mandi berlimau di sana. Bukan itu makna dari berlimau yang dimaksud tersebut. Mungkin yang dimaksud dengan berlimau tersebut dosa kepada sesama kita manusia
atau hubungan sesama kita yang disebut dengan hablum minan nas itu, kita habisi dengan saling memaafkan, sehingga kita dengan lapang dada menjambut bulan Ramadan tersebut. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah